Jadi memang program rujuk balik atau PRB itu adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis. Jadi kronis itu terjadi secara terus-menerus sehingga dia membutuhkan obat jangka panjang. Kalau yang akut itu jadi kejadiannya tiba-tiba dan butuh penanganan segera. Jadi nggak perlu khawatir, wah saya harus ke spesialis. Nggak juga, jadi cukup di dokter umum ketika dia sudah PRB, ya bisa. Jadi dari sisi akses lebih gampang, dia nggak perlu ngantri, nggak perlu dapat rujukan, kemudian ya cukup di situ. Kenapa kita harus ikuti screening riwayat kesehatan? Tahu nggak sih, di era modern seperti saat ini, semakin banyak orang yang terkena penyakit kronis bahkan di usia muda. Hal ini karena pola makan yang tidak sehat dan kurangnya berolahraga. Dan parahnya lagi, banyak yang baru tahu setelah penyakitnya sudah parah. Karena itulah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengamanatkan perluasan layanan screening kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN untuk mendeteksi dini 14 jenis penyakit. Screening riwayat kesehatan merupakan upaya deteksi dini terhadap risiko atau adanya penyakit tertentu pada individu yang tampak sehat, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih awal untuk mencegah komplikasi. Tujuan screening adalah untuk mendeteksi dan meningkatkan kualitas hidup melalui pencegahan dan penanganan dini resiko 14 jenis penyakit sesuai Perpres nomor 59 tahun 2024. 14 jenis penyakit itu antara lain diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung iskemik, stroke, kanker leher rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis atau TBC, hepatitis, penyakit paru-paru kronis, talasemia, kanker usus besar, dan kanker paru. Nah, screening riwayat kesehatan bisa dilakukan mandiri melalui aplikasi Mobile JKN. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, unduh dan install aplikasi Mobile JKN, lalu masuk dengan akun peserta JKN, dan pilih menu screening riwayat kesehatan. Lalu isi kuesioner yang disediakan dengan sejujur-jujurnya. Nantinya akan didapatkan hasil dan rekomendasi tindak lanjut. Screening juga bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kunjungi FKTP tempat peserta JKN terdaftar, lalu informasikan keinginan untuk melakukan screening kesehatan. Selanjutnya ikuti prosedur pemeriksaan yang telah ditentukan, kemudian dapatkan hasil dan konsultasikan dengan tenaga medis. Screening riwayat kesehatan dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Yuk kita ikuti screening riwayat kesehatan Untuk hidup yang lebih berkualitas. Oke sahabat IPO, tadi Dr. Ria dan Kak Bunga sudah banyak menjelaskan apa itu screening kesehatan. Pada dasarnya sebetulnya dok, Kak, itu tuh bagaimana masyarakat menjalankan pola hidup sehat ya, mengantisipasi penyakit-penyakit yang kronis dan akut lah ya, seperti itu. Nah, lantas ternyata di BPJS Kesehatan ini juga ada program rujuk balik ya dok ya. Sebetulnya program rujuk balik itu apa sih dok? PRB ya namanya ya? Ya, jadi memang program rujuk balik atau PRB itu adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis. Yang tadi seperti diabetes, kemudian hipertensi, tapi dia kondisinya sudah stabil, tidak memerlukan tindakan tambahan, tidak ada komplikasi yang lain, dan masih memerlukan pengobatan dan perawatan lanjutan, dan bisa dilaksanakan di FKTP. Jadi judulnya nih, kalau dia memang sudah stabil, bisa dirujuk balik dan bisa di FKTP, di klinik ataupun puskesmas atas rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis atau subspesialis yang merawatnya. Jadi artinya yang sebelumnya dia dirawat di rumah sakit oleh dokter spesialis, ketika dia sudah memenuhi kriteria untuk dirujuk balik, dia akan diberikan surat rujuk balik nih oleh dokter spesialis. Kemudian
dilaksanakannya di FKTP. FKTP. Jadi si peserta, si penderita penyakit kronis ini yang sudah stabil, dia nggak perlu lagi nih harus ke rumah sakit, cukup di FKTP karena dia sudah melanjutkan obat-obat yang sama dengan yang didapatkan di rumah sakit. Jadi dia memang sebenarnya lebih ke arah, wah saya lebih sederhana nih, lebih enak nih. Enak ya, Karena iya. kan biasanya FKTP yang terdaftar pasien ini dia akan biasanya dekat rumahnya. Jadi Lebih dekat dari rumah. lebih dekat ketimbang- dari rumah, nggak perlu dia harus ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit cukup di puskesmas aja, cukup di klinik aja, atau Iya, dokter iya. praktek perorangan. Itu ya, jadi lebih Iya. dekat ya, kayak Iya. Alfamart Indomaret tuh ya, Dok ya, lebih dekat dari rumah. Jadi iklan ya. Tapi sebetulnya kalau program rujuk balik ini artinya di FKTP terdekat biasanya apa sih Dok? Obat-obatan yang biasanya diberikan obat atau seperti apa sih Dok? Iya, jadi kalaupun peserta yang sudah stabil, dia tinggal melanjutkan obat-obat. Obat-obatnya ya sesuai dengan formularium nasional. Nah, jadi sudah ada aturannya dan obat itu sudah disiapkan di apotek PRB itu namanya. Jadi mereka sudah datang ke FKTP, kemudian mendapatkan resep yang sama, tinggal ngambil obatnya. Jadi intinya mereka tuh sudah stabil. Sudah stabil ya, jadi tinggal Iya. kayak rawat jalan biasa gitu ya, Iya. Dok ya Kak ya. Iya. Mungkin Kak Bunga bisa tambahin nggak, ini kalau yang boleh ikut program PRB ini siapa saja sih Kak? Untuk yang ikut program PRB ini, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Fahria, itu adalah peserta dengan penyakit kronis yang sudah stabil. Yang sudah stabil. Ya, Jadi boleh tua, boleh muda, boleh laki-laki, boleh lansia, Boleh. bebas ya. Nggak masalah, Nggak karena masalah. kan kalau sekarang ya dengan kondisi sekarang ya kita bisa melihat nggak harus di atas 60. Ternyata sekarang ada tuh pesertanya masih di bawah 40 tahun udah ada. Banyak Bu, kawan-kawan kita semua yang under 40, under 50 itu yang udah punya sakit kronis. Makanya apa? Makanya tadi kan berkaitan harus di screening lebih awal. Itulah manfaatnya. Habis ini saya langsung buka JMO nih. Oke. Kemudian Dok, sebetulnya kalau untuk diagnosa penyakit kronis yang dikelola ke dalam program PRB ini ada berapa sih Dok? Jadi kalaupun masuk ke dalam program rujuk balik ini ada 9 diagnosa. Jadi tadi saya sudah sebutkan ada diabetes mellitus, ada kencing manis ya, orang selalu, wah saya nih kena DM nih, karena ternyata dari polanya yang nggak pas. Kemudian ada hipertensi, kemudian ada jantung, macam-macam ya. Iya, jadi ada stroke, ada asma, ada epilepsi, ada schizofren, ada lupus ya, sistemik lupus erythematosus. Kemudian ada PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Schizofrenia itu yang agak Gangguan jiwa. Gangguan jiwa ya? Iya. Ini fenomena gangguan jiwa di masyarakat kota makin meningkat nggak sih Kak? Dok? Kalaupun kita lihat dari data yang ada, memang pasti potensi itu ada. Makanya untuk mengetahui sekarang itu pun dari kondisi yang ada kan untuk screening berpotensi nggak sih? Jadi itu bisa dilihat untuk screening untuk kejiwaan juga ada. Jadi kan ada pertanyaan itu ya. Jadi memang ini masih related dengan yang tadi kita omongin ya, berkaitan dengan screening. Screening ya. Jadi di screening itu ada ya. Ada. Apakah Anda stres misalkan gitu ya? Apakah Anda mendapatkan bullying di sekolah? Ya Kak Bunga ya. Sekarang mungkin banyak juga ya fenomena bullying sehingga buat stres anak sekolah, Dok. Kalaupun bullying kan kita harus melihat dari data dulu. Oke, Jadi kan oke. karena kan kita lebih ke arah ini penyakit kronis loh. Oke, Iya, siap. Oke Dok, ini ngomongin kronis, kadang-kadang masyarakat agak bingung nih, ada kronis, ada akut. Bisa dijelasin nggak sih Dok bedanya apa tuh? Iya, jadi kronis itu terjadi secara terus-menerus, sehingga dia membutuhkan obat jangka panjang. Kalau yang akut itu, jadi kejadiannya tiba-tiba dan butuh penanganan segera. Oke, ini contohnya dong Dok, sakitnya apa tuh kalau kronis seperti ini? Contohnya Mas Timur, kalau akut seperti apa? Ya, jadi kalaupun misalnya yang kronis itu, jadi misalnya nih ada diabetes sudah
yang sudah lama terjadi proses penyakitnya yang sudah bertahun-tahun, itu contoh untuk yang kronis yang tadi saya sebutkan. 9 diagnosa itu masuk ke kronis. Kemudian kalaupun yang akut bisa aja. Contohnya misalnya dia kena usus buntu tuh akut dan butuh penanganan segera. Gitu, yang butuh penanganan segera saat itu akut biasanya. Kronis. Dok, mungkin kalau dari manfaat menjadi peserta PRB ini apa sih, Dok? Kalaupun kita melihat dari sisi manfaat, yang pasti tadi udah bilang dekat rumah, artinya dekat rumah ya. Mudah nih akses layanan, termasuk pelayanan obat. Jadi dia nggak perlu ngantri dengan yang lain, ya cukup di situ aja mereka punya ada pelayanan untuk diperiksa, jadi nggak perlu khawatir. Wah saya harus ke spesialis, nggak juga. Jadi cukup di dokter umum ketika dia sudah PRB, ya bisa. Jadi dari sisi akses lebih gampang, dia nggak perlu ngantri, nggak perlu dapat rujukan, kemudian ya cukup di situ. Kemudian artinya ketika ini terkelola dengan baik, dia rajin untuk datang setiap bulan lakukan pemeriksaan di FKTP, puskesmas maupun klinik, artinya akan mencegah dari komplikasi ketika dia sudah mendapatkan edukasi yang baik, pola hidup yang sehat, terapi obat yang tepat, itu nggak masalah. Jadi banyak yang bisa didapatkan ketika dia menjadi peserta PRB, nggak harus ke rumah sakit. Udah begitu dia kan bisa lebih dekat, ya tadi yang saya sampaikan, akses, kemudahan akses itu yang utama karena pasti lebih dekat. Jadi udah hemat tenaga, hemat waktu, hemat duit juga ya, karena nggak perlu ke dokter spesialis ya kamu ya. Iya, dari sisi transportasi ya, biasanya lebih dekat. Betul. Dan ini hemat dari sisi stres, jadi kita nggak terlalu stres kan ya, dok ya berarti ya. Nggak stres di jalan, nggak stres di jalan, dan nggak stres ngantri ya. Iya, gitu. Kak Bunga, kalau misalkan boleh ditambahkan nih mekanisme menjadi peserta PRB kayak gimana sih, Kak? Untuk apakah lewat online juga bisa atau harus datang atau gimana? Kalau untuk mekanisme menjadi peserta PRB yang jelas harus datang, tidak bisa online. Karena datangnya ke fasilitas mana? Yang pertama peserta berkunjung dulu ke FKTP untuk melakukan pemeriksaan dengan dokter FKTP-nya. Apakah pasien ini dengan penyakit kronis yang diderita ini perlu dirujuk ke dokter spesialis di rumah sakit atau tidak. Nanti apabila memang perlu dirujuk ke rumah sakit, nah nanti peserta melakukan pengobatan di rumah sakit. Nah ketika dinyatakan oleh dokter rumah sakit, dokter spesialis yang di FKRTL itu peserta kondisinya stabil, dokter FKRTL itu akan melakukan rujuk balik. Ada tambahan mungkin, Dok? Iya, jadi kan memang prinsipnya ketika dokter spesialis yang sudah menyatakan, jangan lupa itu harus dituangkan dalam formulir rujuk balik. Nah, ketika itu sudah ada, dia akan mendapatkan resep obat untuk PRB, dan ada formnya yang dipegang oleh pasien sehingga dia ke FKTP. Nah, ketika dia sudah mendapatkan form rujuk balik, dia bisa konsultasi nih di dokter FKTP. Jadi nggak harus dia dari dokter FKTP kemudian ke rumah sakit ya, kemudian balik, itu kan jadi panjang. Jadi kan sebenarnya kita memangkas, mengefisienkan waktu peserta. Dengan penyakit kronis, dia cukup konsultasi dokter di FKTP dan mendapatkan resep obat PRB. Nah, kemudian dari dapat resep itu dia cukup nih ke apotik PRB mendapatkan layanan kefarmasian. Itu nggak banyak dia harus ngantri gitu. Nggak banyak harus ngantri. Nggak harus ada transport ke rumah sakit gitu. Biasanya kalau rujuk balik nih dari rumah sakit yang besar ke FKTP, itu berapa lama sih jangka waktunya? Apakah dapat surat langsung bisa ke FKTP atau ada proses? Kalaupun itu bisa langsung ke FKTP seperti itu. Jadi nggak perlu daftar-daftar gitu ya, Kak Bunga ya? Ya bawa suratnya tadi itu aja ya, langsung ke FKTP, cukup itu ya? Iya. Oke, ini yang harus dicamkan nih sama sahabat Tipo, soalnya takut kadang-kadang harus bawa KTP atau apa, itu mungkin nggak perlu ya? Nggak perlu. Sudah ada ini ya, baik.